Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Farah Febrina Haris, peserta Diklat PDPS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Angkatan 1, Kelompok 3, dengan lokasi PBL UPT PPSAB Sidoarjo. Di sini saya akan memaparkan tentang proses pelayanan pekerjaan sosial yang terjadi di lingkup UPT PPSAB Sidoarjo. PT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pelayanan sosial yang mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengentaskan balita terlantar mulai umur 0 sampai 5 tahun. Di sini UPT PPSAB atau Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo bertujuan memberikan pelayanan sosial bagi anak balita berupa asuhan, perawatan, pendidikan, dan bimbingan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Sasaran klien dari UPT PPSAB Sidoarjo adalah yang pertama, anak yang terlantar usia 0 sampai 5 tahun, anak yatim piatu usia 0 sampai 5 tahun, anak dari keluarga tidak mampu usia 0 sampai 5 tahun dengan kriteria laki-laki atau perempuan range usia 0 sampai 5 tahun berdomisili di daerah Provinsi Jawa Timur. Tahapan dan proses pelayanan pekerjaan sosial adalah serangkaian kegiatan memberi pertolongan kepada klien yang dilakukan oleh pekerja sosial, baik itu klien individu, kelompok, maupun masyarakat dengan menggunakan metode dan teknik pekerjaan sosial. Di mana tahapan proses pelayanan yang diberikan oleh UPT PPSAB Sidoarjo adalah yang pertama, dimulai dengan pendekatan awal yang dilakukan oleh Peksos bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, RSUD, Puskesmas setempat untuk melakukan asesmen guna mengidentifikasi dan menyeleksi anak-anak balita terlantar yang telah ditemukan. Setelah itu, selain mengidentifikasi dan menyeleksi di RSUD maupun Puskesmas setempat, Peksos juga dapat melakukan kegiatannya di klinik-klinik bersalin di mana anak tersebut dilahirkan. Selanjutnya adalah tahap penerimaan, di mana Peksos berusaha mencari tahu asal-usul klien, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Peksos dapat melakukan wawancara atau interview untuk mendapatkan data yang konkret dengan petugas yang mengantarkan klien atau salah satu keluarga atau wali klien. Selain itu, Peksos juga membantu memeriksakan kondisi kesehatan anak, meliputi penimbangan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Di sini setelah semua informasi terkumpul, Peksos membawa klien tersebut ke dalam UPT PPSAB Sidoarjo dan ditempatkan di asrama sesuai dengan kriteria klien. Proses pelayanan selanjutnya yang dilakukan oleh Peksos UPT PPSAB Sidoarjo adalah melakukan pembinaan terhadap klien balita, di mana pembinaan tersebut meliputi pembinaan fisik yang mencakup pemenuhan kebutuhan gizi klien, pemeriksaan kesehatan rutin dengan bekerja sama dengan puskesmas setempat, memberikan obat-obatan yang diperlukan oleh balita apabila balita tersebut sakit, dan apabila klien itu sudah cukup usia, maka akan mengikuti kegiatan sekolah di PAUD Cempaka yang sudah bekerja sama dengan UPT PPSAB Sidoarjo. Selain pembinaan fisik,
Peksos bekerja sama dengan petugas-petugas pelayanan lainnya melakukan pembinaan mental sosial, di mana di sini Peksos bekerja sama dengan psikolog untuk mengakses kondisi mental klien, melakukan bimbingan-bimbingan sosial, dengan mengajak klien bermain, melakukan kegiatan-kegiatan yang mengasah kreativitas. Dapat juga diadakan pendidikan keagamaan berupa mengajar mengaji dan mengajarkan cara sholat. Selain itu, Peksos juga memberikan pembinaan keterampilan prasekolah atau PAUD guna membantu klien agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Di sini, setelah dilakukan berbagai pembinaan yang mendukung perkembangan mental dan sosial klien, baik itu dari segi sosial, fisik, dan mentalnya sudah memenuhi kriteria, klien akan siap melaju pada tahap penyaluran, di mana pada tahap penyaluran ini terdapat beberapa opsi atau pilihan bagi klien balita, yaitu yang pertama, kembali ke keluarga asli klien apabila keluarga tersebut bersedia menerima kembali klien dan kondisi keluarga baik dari segi ekonomi dan juga kesiapan mental dapat menerima klien dengan baik. Apabila keluarga tidak bersedia, maka harus bersedia membuat surat pernyataan bahwa anak balita atau klien tersebut bersedia untuk diadopsi oleh orang lain. Lalu opsi kedua adalah klien dapat diadopsi oleh COTA atau calon orang tua angkat yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menjadi orang tua asuh. Opsi lainnya adalah ketika usia klien sudah melebihi usia 5 tahun, maka dengan Dinas Sosial Kabupaten, Peksos akan bekerja sama untuk memproses pemindahan klien ke UPT lain sesuai dengan usia atau kriteria klien tersebut. Tahap terakhir yaitu tahap terminasi dan pembinaan lanjut, di mana pada tahap terminasi atau pemutusan pelayanan terhadap klien, saat klien balita kembali ke keluarga atau sudah diadopsi oleh orang tua asuh. Sedangkan bimbingan lanjut atau pembinaan lanjut, Peksos melakukan monitoring dan evaluasi dengan datang ke rumah keluarga baru atau keluarga angkat guna memonitor perkembangan anak, baik dari kesehatan klien tersebut, kemampuan sosialnya, dan juga memeriksa kelengkapan administrasi adopsi anak. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pelayanan yang terjadi di UPT PPSAB Sidoarjo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.